Kami berjalan di dunia ini seringkali di dalam kegelapan. Kami berjalan di mana kami tidak memiliki pengertian dan pengetahuan firman Tuhan. Olehnya maka kami seringkali terjatuh dan juga terus tertatih-tatih karena perjalanan yang sungguh menyesatkan. Ada banyak jalan disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Demikian firman-Mu berkata. Olehnya karena itu kami hari ini sangat membutuhkan firman Tuhan. Bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Olehnya kami boleh berjalan dengan bebas. Kami boleh berjalan dengan lurus sampai kepada tujuan hidup ini tercapai pada Tuhan sendiri. Tuhan, pada sore hari ini berbicaralah kepada kami sekali lagi, sehingga kami terus boleh mendengar suara-Mu yang menuntun dan menggembalakan setiap diri kami, sehingga dalam perjalanan ini Tuhan tidak ada satu pun yang boleh gagal, tapi kami boleh mencapai tujuan akhir, yaitu berjumpa dengan Tuhan di surga. Berkati hamba-Mu dan jemaat-Mu yang duduk mendengar. Urapi kami semua. Roh Kudus berbicara di dalam hati kami ketika firman Tuhan dipaparkan. Dalam nama Yesus yang punya firman, kami berdoa. Amin. Amin. Ya, shalom saudara-saudara sekalian. Ya, saudara, hari ini kita kembali kepada tema bulanan kita, yaitu tentang suffering atau penderitaan. Dan hari ini kita di bagian yang ketiga. Tapi sebelumnya mari kita baca dulu ayat firman Tuhan ini, Filipi 2 ayat 16 sampai 18. Ya, saya harap semua membaca. Demikian firman Tuhan, 2-3. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah iman-Mu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita. Demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Nah, saudara, kita sudah belajar tentang pengertian daripada penderitaan atau suffering. Ya, kita udah lihat itu 2 minggu lalu, bahwa yang dimaksud dengan suffering atau penderitaan itu adalah adanya rasa sakit pada kita. Rasa sakit yang meliputi fisik kita mungkin juga emosi kita, mental kita, bahkan oleh spiritual kita. Jadi rasa sakit yang kita rasakan berlevel-level itu, saudara, mulai dari fisik, mental, emosional, dan spiritual, yang menyebabkan hatimu merasa susah, merasa menderita. Itulah yang disebut dengan penderitaan. Lalu minggu lalu kita juga sudah belajar tentang penderitaan di dalam rencana Tuhan. Saudara, kita melihat bahwa sejak penciptaan pertama, Tuhan tidak pernah menciptakan yang namanya penderitaan. Karena dari hari pertama sampai hari ke-6 dikatakan semua yang diciptakan Tuhan itu sangat baik. Oke? Tidak ada penderitaan di sana. Di Kejadian pasal 1. Baru nanti di Kejadian pasal 3 ketika manusia jatuh ke dalam dosa, muncullah problem. Muncullah yang namanya penderitaan. Jadi penderitaan baru ada setelah kejatuhan manusia, saudara. Dan disitulah Tuhan mengizinkan, membiarkan yang namanya penderitaan itu eksis di dunia ini sampai hari ini. Nah, saudara, walaupun Tuhan seperti membiarkan, mengizinkan penderitaan itu, ada satu yang menarik, bahwa penderitaan itu tetap tergantung pada kedaulatan dan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan sebuah penderitaan terjadi, maka tidak ada satupun penderitaan boleh terjadi. Jadi semua masih bergantung pada Tuhan. Nah, tetapi jika Tuhan mengizinkannya, maka itu pasti ada tujuan Tuhan di situ, gitu ya. Lalu ada perkembangannya, saudara, bahwa tidak berarti Tuhan tidak aktif juga di dalam penderitaan itu.
Sebab kita sudah belajar minggu lalu bahwa yang namanya peirasmos, yang artinya pencobaan, ya, ketika Tuhan izinkan pencobaan, maka ada dua oknum yang bekerja di dalamnya. Mereka sama-sama bekerja, tapi tidak bekerja sama. Mereka sama-sama kerja, tapi mereka tidak bekerja sama. Yang pertama, pencobaan itu dipakai oleh iblis untuk mencobai. Tujuan iblis, dia ingin engkau jatuh, dia ingin engkau binasa, dia ingin engkau binasa di situ. Itu yang pertama, oknum pertama. Tetapi dalam pencobaan yang sama, oknum kedua juga bekerja, yaitu Tuhan sendiri. Allah bekerja di dalam peirasmos, tujuannya adalah untuk tes atau to test, untuk menguji kita. Jadi dalam satu pencobaan yang membuat kita menderita, dua oknum ini bekerja. Iblis bekerja untuk mencobai, tapi Tuhan bekerja untuk jadikan itu sebagai ujian, supaya engkau menjadi lebih baik dan menjadi lebih kuat. Nah, itu sudah kita pelajari minggu lalu, saudara ya. Nah, hari ini, saudara, kita akan melihat tentang yang namanya jenis-jenis penderitaan. Ya, jadi penderitaan dalam rencana Allah hari ini bicara tentang jenis-jenis atau level-level daripada penderitaan. Saudara, yang menjadi pertanyaannya begini, apa saja jenis-jenis atau level-level dari penderitaan tersebut, saudara ya? Dan apakah semua jenis penderitaan tersebut layak untuk dijalani, layak untuk dialami oleh orang percaya? Nah, kita akan menjawab dua pertanyaan ini, saudara. Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah penderitaan karena kesalahan sendiri atau karena dosa sendiri. Saudara, penderitaan karena kesalahan sendiri, contohnya apa? Wow, banyak sekali contohnya. Misalnya, ya, kamu ikut berjudi, lalu uangmu yang dulunya cukup untuk menghidupi keluargamu, bisnismu, usahamu, gara-gara judi kamu menjadi bangkrut, gitu ya. Menderita nggak? Menderita secara finansial. Banyak orang kaya, dulunya kaya, menjadi miskin hari ini. Kenapa? Karena kalah judi. Saudara tahu Indonesia lagi sedang dilanda dengan judi online, saudara. Dan itu tidak hanya masyarakat rendah yang mengalaminya. Hari-hari ini kalau kita baca di dalam media sosial, sampai kepada pejabat-pejabat pun ikut judi online, saudara. Dan hari ini untung ada kesadaran oleh bangsa dan para pemimpin kita bahwa bangsa Indonesia harus bebas dari judi online. Makanya ditangkap-tangkap, saudara. Dan anehnya, mohon maaf nih, ya, justru penegak hukum terlibat di situ, menjaga dan melindungi. Nah, ini terjadi, saudara. Ya, engkau bisa menderita. Kenapa? Karena dosamu sendiri, ikut judi gitu ya. Atau engkau mungkin terlibat dengan narkoba, kemudian ketangkep sama polisi, dipenjarakan seumur hidup. Menderita enggak? Menderita. Yang kedua, mungkin kau curang di pekerjaanmu, kau enggak jujur, lalu orang laporkan kepada bos, ketangkeplah ketidakjujuranmu, lalu bosmu pecat engkau dari pekerjaan itu. Menderita enggak? Menderita, enggak ada kerjaan. Itu karena siapa? Karena kesalahan sendiri. Mungkin kau merampok, mungkin kau mencuri dan sebagainya. Akibatnya kau kena hukum. Saudara, semua ini adalah penderitaan yang disebabkan oleh karena kesalahan atau dosa sendiri. Nah, anehnya saudara, ini anehnya. Banyak orang Kristen ketika mengalami penderitaan akibat kesalahan sendiri, sering suka salah tafsir, saudara. Sering nyalah-nyalahin orang lain, saudara. Ya, mereka sih curangin saya, gitu ya. Makanya saya kalah judi, gitu ya. Aneh kan? Atau mereka sih tukang lapor, gitu ya. Ya ketahuan lah. Dan aneh, dan mereka menjebak saya, macam-macam. Orang itu dosa kok, kamu memang mau lakukan kok. Bukan perkara orang melapor kamu, ngejebak kamu sekarang, bukan itu persoalannya. Memang kamu mau melakukan itu, kan begitu ya. Saudara, dulu teman saya pernah cerita sesuatu yang aneh. Dia cerita begini, dulu mereka mau mencuri, lalu ketika mereka mau adakan aksi mencuri rumah orang itu, mau masuk rumah orang itu, aduh, ketakutan mereka.
mereka pada ketakutan. Mereka 3 atau 4 orang. Dia cerita begitu. Mereka ketakutannya itu ketakutan kalau ketahuan, aduh bahaya kita. Anehnya salah satu dari mereka, dari 4 itu mengusulkan begini. Sebelum kita pergi kan kita rasa gentar ini. Sebaiknya kita doa dulu. Kita doa dulu supaya kita tidak ketahuan. Saudara, ini masuk akal nggak ya? Kamu lagi mau nyuri ini, mau nyolong ini. Kalau kalian merasa gentar, takut ketahuan gitu. Lalu yang satu bilang, kita doa dulu supaya kita tenang, bisa mencuri dengan tenang loh. Kira-kira Tuhan kabulin enggak? Hah? Oh, perbuatannya saja Tuhan nggak setuju, minta doa lagi. Makin Tuhan kesel dengan orang kayak begitu, saudara. Jadi saudara bisa lihat gitu ya. Nah, yang paling aneh lagi, ini yang paling aneh. Orang nyalain Tuhan, saudara. Atau mungkin dia suka bilang begini, ya sudah deh, saya anggap penderitaan ini sebagai bagian dari saya pikul salib Kristus, katanya. Orang kamu menderita karena dosa kok. Kamu menderita karena kesalahan kamu sendiri kok. Masih kamu berani bilang, ya ini bagian dari pikul salib. Hah? Bagian dari pikul salib. Saudara, ini menarik ya untuk dipahami gitu ya. Bukan bagian dari pikul salib. Harusnya adalah kamu segera bertobat. Mohon pengampunan dari dosa. Itu yang benar, saudara. Nah, penderitaan karena kesalahan ini, saya mau kasih tahu saudara, karena dosa ini adalah penderitaan pada level yang paling bawah. Ini disebut penderitaan di level yang paling bawah. Bahkan dikatakan ini levelnya minus di bawah 0. Ini penderitaan yang paling bawah, karena ini adalah level yang minus di bawah 0, maka penderitaan ini tidak worth it untuk dijalani. Penderitaan jenis ini gak layak dijalani atau dialami oleh orang Kristen. Gak layak. Ya, justru yang harus kita lakukan adalah kita harus menghindarinya. Ya, kita harus bertobat, mohon pengampunan Tuhan. Itu yang benar. Dan jangan sampai kita menderita karena kesalahan kita sendiri dan karena dosa yang kita lakukan sendiri. Ini penderitaan jenis pertama, saudara. Ini nggak worth it untuk dijalani, nggak layak untuk kita jalani. Ya, walaupun kamu bilang ini bagian dari salib, siapa bilang itu bagian dari salib? Itu akibat dosa kamu. Ya, Tuhan pasti akan ngomong begitu sama kita. Ya, tapi orang suka merohanikan ya, kalau udah menderita tuh dia merasa layak gitu rasanya untuk dikasihani oleh Tuhan. Enggak, saudara. Nah, ini yang pertama ya. Sekarang kita lihat jenis yang kedua. Yang kedua adalah penderitaan karena kesalahan orang lain atau karena alam. Contohnya gimana? Banyak contohnya. Misalnya kita jadi korban perampokan. Ya, tahu-tahu rumah kita dimasukin maling, kayak kejadian yang di Pulau Mas berapa tahun yang lalu. Satu keluarga mati ya, kalau nggak salah ada cuma anaknya 1 atau 2 yang hidup, saya nggak tahu. Dan di dalam CCTV-nya itu, aduh, waktu saya nonton tuh hati saya gimana gitu ya. Karena waktu penjahat perampok tuh sudah masuk semua. Bahkan ada satu yang jaga pintu gerbang, saudara, yang tukang buka. Salah satu perampoknya sembunyi di balik pintu. Jadi waktu si tuan rumahnya pulang, yang pembantu anak-anak sudah ditahan gitu ya. Waktu si kepala rumah tangganya pulang, si suaminya pulang, dibuka sama si penjahatnya. Suaminya nggak lihat, masuk aja dia. Waktu dia masuk, dia dorong, baru dia todong dia. Lalu mereka dikumpulin di dalam toilet yang begitu kecil, dan mereka banyakkan mati di situ karena kehabisan oksigen. Itu di Pulau Mas beberapa tahun yang lalu. Kita semua pernah melihat itu. Kita nggak pernah tahu kapan itu datang. Ya, itu bukan karena salah kita, tapi itu karena disebabkan oleh orang lain. Ya, atau kita jadi korban penipuan, korban tabrak lari. Ya, ya kita udah hati-hati nih, kita udah pelan-pelan, kita waspada tingkat tinggi.
tapi tetap aja bis nabrak kita misalnya, ya. Korban bencana alam, kita nggak pernah tahu kalau terjadi longsor lalu menimpa rumah kita, lalu kita menderita tidak hanya harta tapi juga nyawa. Nah, saudara-saudara, penderitaan jenis ini itu berada di luar kendali kita. Penderitaan jenis ini di luar kontrol kita. Kita nggak bisa memprediksi kapan terjadi. Hari-hari ini saudara muncul lagi satu kekhawatiran, ketakutan oleh penduduk Jakarta. Katanya lempengan megatrust yang dekat dengan Pulau Jawa ini tinggal menunggu waktu. Kalau itu terjadi bisa menyebabkan kehancuran yang luar biasa. Mungkin juga bisa menyebabkan tsunami yang luar biasa. Itu ada di sebelah selatan daripada Pulau Jawa. Dan saudara bayangkan Jakarta begitu dekat, saudara ya. Dan kalau itu terjadi, ya bisa diperkirakan mungkin 8 atau 9 skala Richter. Dan begitu luar biasanya, dan pasti daya rusaknya luar biasa. Ya, banyak orang khawatir dengan itu, saudara. Kita kan tidak pernah tahu kapan itu terjadi. Tapi kalau itu terjadi kayak di Palu, ya, bencana alam yang bisa menelan rumah, sampai hari ini rumah banyak yang hilang, udah masuk ke dalam bumi gitu ya. Orang-orang apalagi gitu ya. Kita nggak bisa bayangkan penderitaan yang dialami. Itu di luar kendali. Penderitaan jenis ini adalah dianggap sebagai penderitaan yang lebih tinggi daripada yang pertama. Yaitu dia berada di titik nol. Kalau yang pertama tadi penderitaan levelnya minus di bawah nol. Tapi kalau penderitaan ini boleh disebut sebagai berada pada titik nol, saudara ya. Sehingga ini di luar kendali kita, di luar kontrol kita, tapi mau nggak mau kita harus hadapi dan jalani. Nah, ini menunjukkan, saudara, bahwa betapa rapuhnya kehidupan manusia di muka bumi ini. Dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, dunia yang sudah dikuasai oleh iblis ini, begitu berbahaya, dan manusia yang ada di dalamnya sangat rapuh dan rentan. Ya, kita nggak bisa menolak kenyataan yang ada, karena penderitaan sudah bagian daripada dunia yang berdosa. Karena itu satu-satunya cara apa? Ya kita hadapi aja. Kita tahu betapa gampangnya rapuhnya manusia, dan kita nggak bisa menghindar. Ya sudah. Mau apa lagi? Ya, saudara, satu kali saya pulang dari Malang beberapa tahun yang lalu dalam perjalanan dinas sinode. Saya lupa tahun berapa itu. Saya pulang dari Malang, saya lihat banyak orang jual oleh-oleh dekat bandara. Lalu saya belilah beraneka macam kerupuk dan penganan, ya. Lalu saya suruh didusin bagus-bagus. Lalu waktu saya check-in, ya saya check-in biasa gitu ya. Saudara, waktu nyampe di Jakarta, saya lihat dus saya itu udah penyok sini, penyok situ, saudara. Sampai di rumah waktu dibuka, waduh, kerupuknya udah hancur lebur, saudara, semuanya. Ya, banyak yang sudah tinggal remah-remah begitu ya. Saya baru sadar, saya lupa. Suruh waktu check-in tuh suruh kasih apa tuh, tanda apa itu yang namanya pragil itu ya, pragil tulisannya, yang merah-merah cap gelas itu. Saya lupa, saudara, main masuk aja, dia juga nggak nanya saya, ya. Jadi saya sudah pikir ya udah aman gitu. Sampai di rumah baru ketahuan isinya udah hancur, saudara. Jadi hidup manusia itu betapa pragilnya manusia, itu istilahnya ya. Betapa gampang pecahnya kita karena dunia yang sudah berdosa ini, saudara. Ya. Hidup kita di dunia ini tidak lagi kuat, ya, tidak lagi kuat. Nah, penderitaan karena kesalahan orang lain ini, saudara. Penderitaan karena alam ini. Tadi saya sudah katakan, itu levelnya lebih tinggi dari yang pertama, tapi ini masih pada titik nol. Ya. Sehingga ini seringkali disebut sebagai penderitaan yang sifatnya sedikit netral.
Ya, kenapa disebut netral? Ya karena dia ada pada titik nol itu, begitu ya. Dan ini masih sesuatu yang ya mau tidak mau kita harus terima dan hadapi, saudara ya. Kalau kita mengalami penderitaan ini, ya mungkin kita segera mengevaluasi diri kita. Ada nggak yang salah pada diriku ini? Waktu kita selidiki, evaluasi, ternyata nggak ada masalah. Kalau tidak ada masalah, ya sudah. Ya kita harus terima, hadapi aja. Ya jalani aja, gitu ya. Ya setelah kita udah evaluasi dan kita nggak menemukan kesalahan pada diri. Beda kalau kita menemukan ada kesalahan, mungkin kita perlu berbenah diri istilahnya ya. Nah itu yang kedua, saudara ya. Sekarang kita lihat yang ketiga. Yang ketiga ini levelnya lebih tinggi, yaitu penderitaan demi kebaikan orang lain. Ya, penderitaan demi kebaikan orang lain. Contohnya apa, saudara ya? Saudara, saya rasa kita pasti bisa paham bagian ini. Misal contohnya seorang ayah, seorang istri, seorang bapak. Dia rela berjerih lelah, dia rela menderita demi menghidupi keluarganya, demi menghidupi istri dan anak-anaknya. Dia rela membanting tulang siang dan malam, saudara. Dia menderita nggak? Menderita. Seringkali pulang dalam kondisi lelah. Dia mungkin sering sakit. Kenapa? Karena kerja terlalu keras. Tapi demi apa? Demi keluarganya. Supaya istri dan anak-anaknya bisa tetap makan, bisa tetap meneruskan kehidupan mereka. Itu adalah penderitaan demi orang lain. Atau seorang ibu yang rela berkorban, berjerih lelah. Dalam hal apa? Membesarkan anak-anaknya. Mulai dari bayi, saudara, dikandung, dilahirkan. Kemudian bayi itu disuapi setiap hari. Sisa makanan si anak, si emaknya yang makan. Maka tambah lama tambah gemuklah si emaknya. Bisa gitu ya. Menderita nggak dia? Menderita. Dia nggak bebas karena dia ada baby. Ya, dia nggak bisa kemana-mana seperti dulu lagi waktu dia bujang. Dia harus relakan kehilangan kebebasan itu demi apa? Mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Bagaimana dengan orang tua? Anak-anak juga bisa berkorban untuk orang tua mereka yang sudah tua renta, mungkin sering sakit-sakitan. Anak-anak ya mau nggak mau harus mensupport, ya finance supportnya harus jalan. Mereka harus terus ya menyenangkan hati orang tua. Bagaimana mereka harus berbicara dari hati ke hati dengan orang tua yang masih ada. Kita harus memaklumi walaupun mereka marah-marah. Ya namanya orang tua sudah nggak kuat lagi. Menderita nggak? Menderita. Kalau orang tua dulu melawat kita, sekarang kita rawat dia. Ya satu kali kita pernah ke panti jompo gitu ya. Ternyata banyak anak-anak yang nggak bertanggung jawab. Ada satu oma nanya, kok anakku nggak pernah ke sini ya? Oh kita juga nggak kenal anaknya. Ini dia tanya kita. Oh jarang ya datang. Nggak pernah. Anakmu berapa? Ada 3. Satu pun nggak datang. Enggak. Mereka jahat. Mereka taruh saya di sini. Padahal saya nggak mau di sini. Sudah bayangkan. Bersyukurlah kalau kita masih bisa merawat orang tua kita. Menderita demi mereka. Membalas paling nggak kebaikan mereka dulu waktu kita kecil kan. Tapi ini penderitaan yang nilainya lebih tinggi dari 2 penderitaan yang sebelumnya. Kenapa? Karena ini demi kebaikan orang lain. Engkau menderita demi kesenangan atau juga mungkin karena ketentraman orang lain. Ya demi pertumbuhan orang lain. Saudara mungkin juga rela berkorban bagi orang-orang tertentu yang ketika saudara melihat mereka menderita, saudara begitu empati, ya saudara merasa berbelas kasihan, sama seperti Kristus berbelas kasihan. Kita berbelas kasihan kepada orang-orang tertentu yang kita lihat begitu susah, sampai kita harus membantu mereka. Saudara, penderitaan ini adalah penderitaan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita melakukannya untuk kebaikan orang lain. Nah, penderitaan jenis 3 ini adalah lebih tinggi, lebih
tinggi nilainya daripada dua penderitaan sebelumnya. Alkitab sendiri mengajarkan kita untuk rela berkorban bagi orang lain kan, untuk mengasihi orang lain kan, dengan tulus hati. Tidak hanya itu saudara, bahkan kita perlu berbuat kebaikan tidak hanya untuk keluarga kita, tetapi juga untuk orang lain. Makanya ada satu ayat Roma 12 ayat 21 berkata begini, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara bisa lihat kalimat ini. Saudara menderita enggak? Ada unsur penderitaan enggak di dalam ayat ini? Ada. Ketika orang menjahati engkau, ketika orang mencurangi engkau, ketika orang menipu, ya, melicikin kita, saudara ya, kita tetap berbuat baik. Kebaikan kita mengalahkan kejahatan itu. Kan ini diajarkan oleh Tuhan kan? Demi kebaikan. Filipi 4 ayat 5 ini berkata begini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Saudara, nggak mudah di akhir zaman ini untuk menyatakan kebaikan bagi semua orang. Itu nggak mudah. Bahkan orang Kristen sekalipun mempertahankan kebaikan dan tampil beda dengan kebaikan yang ada di hatinya, jarang orang bisa tahan. Tapi kalau engkau bisa lakukan, bersyukurlah. Sebab ini adalah nasihat yang penting di akhir zaman buat kita. Mestinya semua orang bisa tahu, oh hati orang ini baik loh, hati ibu itu baik loh. Karena memang kita harus menyatakan kebaikan. Menderita nggak menyatakan kebaikan? Iya. Nggak mudah. Dan itu sesuatu yang nggak diterima zaman ini, saudara. Makanya kadang-kadang kita sering mendengar orang ngomong begini, masih ada nggak orang jujur ya? Seperti itu, seperti dia gitu ya. Saya baru tahu di dunia ini ternyata ada orang baik seperti dia, ada orang sabar seperti dia, ada orang begitu rendah hati seperti dia. Orang terkaget-kaget, saudara. Karena di akhir zaman ini, saudara, itu sesuatu yang langka, nggak mudah. Jika kita bisa tampil beda dengan kebaikan hati kita dan semua orang harus tahu, itu bukan sesuatu yang gampang. Itu penderitaan, tetapi harus dilakukan. Nah, ini 3 penderitaan. Yang pertama tadi penderitaan karena kesalahan sendiri, karena dosa sendiri. Yang kedua, penderitaan karena kesalahan orang lain. Nah, sekarang kita lihat jenis yang ketiga, penderitaan demi kebaikan orang lain. Nah, sekarang yang keempat, yang terakhir. Yang keempat, ada satu penderitaan lagi. Ini disebut dengan penderitaan karena panggilan Allah, karena panggilan Tuhan. Wow. Saudara, jenis penderitaan ini levelnya paling tinggi. Dan inilah penderitaan yang paling layak harus kita jalani. Kalau engkau mau menderita, pilihlah level yang paling tinggi ini, yaitu yang 4. Kau menderita kenapa? Karena Tuhan. Kira-kira gitu ya. Nggak tanggung-tanggung, saudara. Penderitaan ini bernilai kekal. Sebab penderitaan yang kita alami ini dikehendaki Tuhan langsung. Dan memang Tuhan mau itu terjadi pada kehidupan setiap umatnya. Dalam Matius 24 ayat 12 berkata begini. Coba kita baca bersama-sama. Bisa baca ya? 2, 3. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Yesus menyebutkan 3 hal di sana. Pertama, kau harus menyangkal diri. Saya mau tanya, menyangkal diri menderita nggak? Menyangkal diri menderita nggak? Menderita. Karena keinginan kita, hawa nafsu kita, itu jalannya beda. Tapi waktu kita harus menyangkal semua itu demi keinginan dan kehendak Tuhan,
itu sesuatu yang menyakitkan. Ya kan? Kita kan terlalu enjoy dan sangat enjoy kalau yang kita jalani adalah kehendak kita sendiri, semau gue sendiri. Kan enak kan? Tapi sekarang kita mendengar firman Tuhan bilang enggak, kau harus taat kepada Tuhan. 2 malam ini dari hari apa itu, cucu semua ada mampir di rumah kami, tidur di kantor, maksudnya di kantor sinode. Mereka nginap dengan kami 2 malam ya. Ada 2 cucunya laki-laki. Kemarin siang atau hari Jumat siang saya lupa. Kemarin siang mereka 2 ikut saya keluar untuk pergi beli gas di dekat belakang kami. Lalu mereka bilang begini, kakek mau es krim dong kakek. Ini anak cowok dua-duanya, hampir sama besar mereka 2. Saya bilang, oke, tapi saya tanya mamamu dulu, bolehkah mamamu mengizinkan kalian makan es krim? Kalau kalian batuk-batuk, pasti mamamu nggak izinkan. Langsung yang adik bilang, iya nggak boleh kakek, kami lagi batuk. Tapi si kakak beda jawabannya, boleh kok. Coba, saya sudah tahu masih kakaknya agak bandel memang. Tapi kalau mereka 2 merengek terus, ya sudah, saya beli ya. Saya beli 4 yang kecil-kecil itu. Jadi untuk mamanya 1, untuk semua 1, untuk mereka 2 1. Jadi 4 saya susun begini. Karena tidak ada apa itu sendok kayunya itu, saya bilang ini es krim nanti dimakan di rumah karena sendoknya ada di rumah. Tadi orangnya bilang sendoknya habis. Jadi kakek taruh di sini, nggak boleh ada yang ambil dulu ya. Wah, si kakaknya sudah gatel gitu tangannya. Dia udah mau makan, dia punya di mobil. Tunggu ya, harus belajar taat. Begitu kami nyampe di depan ruko, kan ada itu kalau orang parkir itu kan kami taruh satu tempat sampah, kita taruh situ supaya orang nggak ambil parkir kita. Saya suruhlah si kakak ini, dia duduk di belakang. Kamu turun ya Henok, itu tuh angkat tuh tempat sampah itu, ringan sih nggak berat. Angkat, taruh ke pinggir bawah pohon tuh ya. Kakek mau mundur, taruh parkir di situ. Dengan wajah agak cemberut gitu saudara. Rupanya dia sudah punya akal. Jadi begitu dia buka itu pintu, cepet-cepet dia mau ambil es krim tadi untuk bawa lari turun. Pasti dia berpikir, pasti si kakek nggak bisa kejar saya. Gitu loh. Tapi waktu dia mau buka, saya noleh begini. Begitu dia mau ambil, saya tahan tangannya. Wah, dia marah. Saya, wah licik juga kamu ini gitu ya. Saya udah bilang apa? Ya tunggu sampai di rumah. Ya nggak belajar taat ya kamu ya. Akhirnya dia pergi angkat itu barang, dia bukanya taruh baik-baik. Saudaranya anak kecil bisa memberontak kayak begitu. Dia lempar ke pohon. Wah, bayangkan kita memberontak kayak begitu dengan Tuhan gitu ya. Nggak mau taat gitu kan? Iya kan? Saya aja merasa ini anak, waduh ini gimana mamanya bisa hadapi karakter ini kalau ada gede dikit ya. Saya bilang begitu. Jadi menyangkal diri itu nggak mudah. Menyangkal diri itu menyakitkan. Ya. Karena kita terlalu terbuai dengan apa? Keinginan kita, hawa nafsu kita, kehendak kita. Bahkan kita ingin melawan kehendak Tuhan di atas kita. Gak bisa. Yang kedua disebutkan Tuhan di dalam ayat itu apa? Memikul salib, saudara. Ya, itu hal kedua yang disebutkan oleh Yesus. Memikul salib menderita nggak? Menderita. Siapa yang pikul salib dengan sambil tertawa dan tersenyum? Enggak. Memikul salib itu adalah penderitaan yang juga sangat berat, saudara. Dan yang ketiga disebutkan oleh Yesus di situ, mengikut Yesus atau mengikut aku. Mengikut Yesus menderita enggak? Menderita. Saudara, hari ini ikut Yesus enggak gampang. Banyak orang bertobat percaya Yesus, tantangannya luar biasa berat. Diusir dari keluarga seringkali terjadi.
Bahkan tidak hanya itu, pencobaan demi pencobaan dari iblis itu silih berganti. Kenapa? Karena ikut Yesus itu iblis gak suka. Iblis pasti akan melawan kita, saudara. Ini yang disebutkan oleh Yesus gitu ya. Jadi kalau kita sebagai orang percaya, maka 3 hal ini harus kita lewati, harus dijalani. Kalau engkau menderita karena 3 hal ini, nah inilah penderitaan level yang paling tinggi, saudara. Ya. Nah, itulah yang dijalani oleh Rasul Paulus. Dalam bacaan kita yang pertama tadi, yang di awal tadi, sepanjang hidup Paulus, dia menderita karena panggilan Tuhan kepadanya. Dia menderita karena menyangkal diri. Dia menderita karena memikul salib Kristus. Dia menderita karena dia adalah rasul pengikut Kristus yang setia. Saudara, ada seorang teolog sering bilang begini, kalau engkau belum menderita ikut Yesus, mohon maaf, itu bukan Kristen sejati. Kristen sejati salah satu tandanya adalah engkau sudah menderita karena mengikut Kristus. Nah, itu baru Kristen yang sesungguhnya. Tapi kalau engkau ikut Kristus semuanya masih lancar, semuanya masih baik-baik saja, kau belum menderita, kau belum menangis, kau belum merasa bagaimana ditekan karena imanmu, kau belum menderita karena belum dianiaya oleh orang lain, atau kau belum merasa capek dan lelah karena melayani Tuhan, saudara, kekristenanmu bisa dipertanyakan. Bisa jadi kemudahan-kemudahan yang kau alami itu bukan dari Tuhan, itu mungkin dari setan. Penderitaan identik dengan iman Kristen dalam mengikut Yesus, saudara. Ini penting, ya, penting sekali. Karena itu bacaan Rasul Paulus tadi yang kita baca di depan tadi ini, ya, sekali lagi kita baca bersama-sama ayat 16 dan 17, 2, 3, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Saudara, Paulus mengatakan beberapa hal di sini. Aku tidak percuma berlomba-lomba. Ya, dari ayat yang lain, aku gak percuma bertanding dalam iman yang benar. Ya, yang kedua, aku tidak percuma bersusah-susah. Atau dengan kata lain, aku tidak percuma menderita demi Kristus. Dan terakhir dia bilang, aku tidak percuma mencurahkan darahku. Dan akhirnya kita tahu Rasul Paulus mati dipenggal oleh kepalanya oleh Kaisar Nero. Dan justru karena itu, karena penderitaan, karena panggilan Tuhan ini, dia bersukacita. Dan di ayat yang lain kita menemukan ayat yang begitu indah. Kita baca ini. Dia bilang begini, 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8, 2, 3. Aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Wow. Sanggup gak kita seperti Rasul Paulus? Tadi dia bilang, aku tidak percuma bertanding dalam iman. Aku tidak percuma, ya, bersusah-susah atau menderita. Aku tidak percuma mencurahkan darahku, artinya mati demi Kristus. Karena akhirnya aku sampai garis akhir kok, dan sudah tersedia mahkota kebenaran bagiku. Saudara, saya nggak tahu perjalanan hidup kita seperti ini. Penderitaan karena panggilan Tuhan itu tidak sia-sia. Nilainya sangat tinggi dan bersifat kekal, saudara. Sehingga ini harus menjadi ciri khas kita. Saudara, mengakhiri khotbah hari ini atau sore hari ini, saya mau menceritakan satu kisah yang ditulis oleh John Piper di dalam bukunya. Ya, bahwa sering kali orang salah menilai terhadap satu tragedi yang terjadi. Kita pikir ini tragedi, tapi di mata Tuhan belum tentu itu tragedi.
Apa yang menjadi tragedi di mata Tuhan kita nggak anggap tragedi. Tapi apa yang tragedi menurut Tuhan kita nggak anggap sebagai tragedi. Tapi apa yang tragedi menurut kita, bagi Tuhan itu bukan tragedi. Seringkali sesuatu terbalik begitu. Nah, John Piper di dalam bukunya dia menjelaskan tentang dua kisah, ya, yaitu kisah tentang Ruby Ellison dan Laura Edward dengan kisah tentang Bob dan Penny. Ini kisah nyata, saudara, yang terjadi di Amerika. John Piper dia mau menuliskan dalam rangka memberitahu orang bahwa apa yang kita anggap tragedi belum tentu itu tragedi bagi Tuhan. Dan dia menjawab itu di dalam bukunya dengan menceritakan kisah tentang dua orang ini, ya, dua pasangan ini, ya. Yang pertama, Ruby dan Laura, ya, itu mereka adalah misionaris yang melayani di Kamerun. Ruby latar belakangnya seorang biarawan dan usianya sudah 80 tahun lebih. Lalu Laura latar belakangnya sebenarnya seorang dokter. Dia juga sudah hampir 80 tahun. Lalu kedua orang ini sama-sama melayani di negara Kamerun, di daerah pedalaman, di daerah perbukit-bukitan, itu desa-desa yang tak terjangkau oleh kota, dan di sana banyak orang miskin, orang-orang marginal, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang sakit, orang-orang yang membutuhkan pelayanan iman Kristen. Mereka berdua melayani mereka. Saudara, satu kali mereka menuju ke tempat pelayanan mereka dengan mobil tua mereka. Mereka naik bukit, ya. Begitu turun begini, remnya blong. Waktu remnya blong, mereka jatuh ke jurang, keduanya mati. Nah, tiba-tiba berita ini mengejutkan banyak orang dan sampai ke Amerika. Waktu orang mendengar kisah tentang dua misionaris ini, jemaat di Amerika berpikir, aduh, ini tragedi yang memilukan. Semua orang menyebut itu tragedi, ya. Dan mereka bilang ini tragedi yang menyakitkan. Kenapa Tuhan? Mereka bukankah melayani Engkau di situ? Dan mereka sangat berguna bagi orang-orang miskin di dalam di desa-desa Kamerun itu. Kenapa tragedi ini harus terjadi? Tetapi John Piper angkat cerita itu dalam bukunya. Dia berkata, itu bukan tragedi. Ya, bahkan itu disebut oleh John Piper sebagai bagian dari penderitaan karena panggilan mereka kepada Tuhan, atau panggilan Tuhan atas mereka. Kemudian John Piper melanjutkan dengan berkata begini, itu bukan tragedi. Kalian mau tahu tragedi yang sesungguhnya? Kisah berikut ini adalah tragedi yang sesungguhnya. Lalu dia menceritakan kisah Bob dan Penny. Dia ceritakan kisah hidup Bob dan Penny. Mereka adalah suami istri yang kerjaan dan penghasilan pekerjaan mereka sangat-sangat tinggi, saudara. Sehingga kedua pasangan suami istri ini penghasilannya luar biasa dan mereka orang kaya di Florida. Dan dia cerita kedua pasangan suami istri ini akhirnya memutuskan untuk pensiun dini. Mereka ingin menikmati kekayaan mereka yang berlimpah-limpah itu. Akhirnya mereka pensiun dini, lalu mereka beli satu kapal pesiar pribadi. Dan pakai kapal itu mereka keliling Eropa, keliling Asia. Di mana ada pantai-pantai yang indah, mereka selalu mampir di situ. Ngumpulin kerang-kerang yang begitu bagus, yang begitu indah dipandang mata. Kemudian mereka begitu menikmati masa pensiun mereka sampai mereka mati dan sampai mereka tua dan akhirnya meninggal. Lalu John Piper menuliskan dan bertanya di dalam bukunya begini, mana di antara kedua kisah ini yang tragedi? Apakah kisah Ruby dan Laura atau kisah tentang Bob dan Penny? Kebanyakan orang bilang kisah Ruby dan Laura yang mati di jurang itulah tragedi karena mereka mati mengenaskan. Tetapi John Piper menjawab, tragedi yang sesungguhnya bukan kisah Ruby dan Laura, tetapi tragedi yang sesungguhnya adalah kisah Bob dan Penny yang kaya raya itu. Karena alasan John Piper adalah nanti waktu mereka ketemu Tuhan Yesus,
Tuhan Yesus akan bertanya kepada dua pasangan ini, "Hei, apa yang telah kalian buat bagiku? Apa yang telah kau berikan kerjakan bagiku? Apa yang telah kau buat bagiku?" Saudara, John Piper melanjutkan, "Saya yakin Ruby dan Laura akan menjawab, 'Tuhan, kami telah mengerjakan misimu dan kami mati demi Injilmu.' Dan Tuhan pasti akan memuji mereka. Tetapi Bob dan Penny ketika ditanya, 'Apa yang kalian telah lakukan bagiku?' mereka akan bilang, 'Tuhan, lihatlah kapal kami yang mewah. Lihatlah kerang-kerang yang begitu indah, yang bagus-bagus yang kami kumpulkan.' John Piper bilang, inilah tragedi yang sesungguhnya, karena mereka menyia-nyiakan waktunya. Sedangkan Ruby dan Laura, mereka tidak menyia-nyiakan waktunya. Mereka menunaikan panggilan Tuhan atas hidup mereka, walaupun mereka harus mati secara tragis di negara Kamerun. Tapi dia yang berpoya-poya dengan kekayaan, tidak melakukan apa-apa. Itulah tragedi di mata Tuhan. Saya nggak tahu hidupmu apa hari ini. Apakah jalan hidup kita seperti Ruby dan Laura, yang hari-hari ini giat dalam pelayanan, kita nggak peduli, kita capek, kita lelah karena pekerjaan Tuhan, karena Injil. Bahkan kita sakit karena apa? Karena kita melakukan pelayanan yang begitu banyak. Kita mungkin melakukannya terus-menerus siang dan malam demi pertumbuhan iman orang lain. Saudara bilang itu tragedi? Tidak. Itulah yang sungguh-sungguh dihargai oleh Tuhan. Tetapi tragedi yang sesungguhnya, ya, atau mungkin engkau begitu kaya, tabunganmu begitu banyak, engkau begitu sukses, engkau mungkin ya seorang yang sangat dihormati oleh orang, kau mungkin dikenal oleh siapapun juga karena popularitasmu, ya, tapi engkau tidak terlibat dalam pekerjaan Tuhan, tidak mau terlibat dalam misi, ya, dalam pekerjaan Tuhan kau tidak mau, kau hanya mau menikmati sisa hidupmu dengan uangmu yang banyak. Inilah yang disebut dengan tragedi. Sebagai jalan hidup Laura dan Ruby tadi, saudara, mungkin umur kita nggak panjang, umur kita begitu singkat karena penyakit, karena kecelakaan, mungkin juga kena bencana, mungkin kena menderita di pelayanan. Tapi sekali lagi, itu bukanlah tragedi, tapi itu adalah satu akhir yang menyenangkan, memuliakan Tuhan. Tapi apa gunanya engkau panjang umur, kau begitu sehat, kau begitu kaya, tapi engkau tidak melakukan apa-apa bagi Tuhan. Itulah tragedi yang sesungguhnya. Demikian John Piper menjelaskan di dalam bukunya. Saudara, sebelum kita pulang dari tempat ini, pikirkan, kita mau hidup menderita sekalipun, asalkan itu panggilan Tuhan. Ya, kita tidak mau menyia-nyiakan. Mungkin karena itu kita harus menderita, kita harus sakit, kita harus mengalami berbagai macam kesusahan. Tidak masalah. Bab akhir hidup itu nanti ada mahkota yang disediakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, hamba-Mu telah berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus berbicara ke dalam hati setiap kami, menaruh firman ini dan juga memeteraikannya, sehingga kami hidup sungguh-sungguh bagi kemuliaan Tuhan. Ada penderitaan yang tidak worth it untuk kami jalani, kami harus hindari. Tapi ada penderitaan di luar kontrol kami harus hadapi dengan iman. Ada penderitaan untuk kebaikan orang lain, itu pun juga harus kami lakukan. Tetapi yang paling tinggi, penderitaan karena panggilan Tuhan, kami harus tunaikan, kami harus lakukan sampai akhir hidup kami, seperti Rasul Paulus. Pulang kami dari tempat ini, teguhkan panggilan kami, biarlah kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang masih menyia-nyiakan waktunya, menyia-nyiakan hidupnya, tapi mereka hari ini boleh mendengar firman Tuhan, kembali menggunakan seluruh anugerah yang ada bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus yang punya firman, kami berdoa. Amin.